kembali lagi kan ada alasan-alasan lain kenapa rupiahnya masih relatif stabil ya, relatif ya dibanding negara tetangga. Misalnya fakta bahwa neraca transaksi berjalan Indonesia itu masih surplus ya, walaupun surplusnya mulai mengecil karena karena harga kelapa sawit udah mulai turun banyak ya. Tapi kembali lagi itu selama neraca transaksi berjalan Indonesia itu masih positif walaupun mengecil, maka cushion support untuk rupiah itu masih ada ya, walaupun semakin tipis ya. Oke, apakah artinya Anda melihat bahwa di bulan nanti Bank Indonesia ini masih ada ruang yang cukup untuk mempertahankan suku bunga acuan? Kembali lagi ya, sangat tergantung dengan kurs rupiah dan sangat tergantung dengan seberapa besar Fed funds rate-nya naik. Kalau Apakah misalnya Anda Fed funds melihat rate-nya naik 75, gimana? Apakah Anda melihat rupiah nantinya bisa menembus 15.500 jika Bank Indonesia tidak segera melakukan intervensi dengan mengerek suku bunga acuan? Oke. Kebijakan untuk memperketat likuiditas itu kan tidak semata-mata dengan menaikkan suku bunga acuan, bisa aja menaikkan reserve requirements ya, giro wajib minimum perbankan. Ya, itu juga membantu untuk memperketat likuiditas. Kurs rupiah bisa saja melemah, tetapi kebanyakan analis tidak melihat pelemahan rupiah ini sesuatu yang fundamental. Ya. Karena kembali lagi pertumbuhan ekonominya masih bagus, neraca transaksi berjalan itu masih surplus. Ya. Selama imbal hasil SBN itu masih menarik ya, dibanding negara tetangga, masih ada interest untuk investasi di SBN. Ya. Nah, beda jika misalnya perang di Ukraina ini memburuk secara tajam. Misalnya ada kekhawatiran eskalasi perang di Ukraina itu bisa berkembang menjadi perang dunia ketiga. Nah, itu risiko itu jauh lebih besar. Nah, worst case-nya Anda memproyeksikan rupiah bisa berapa nih Pak, kalau misalkan perang antar Rusia Ukraina masih belum entah kapan usainya? Oke. Kalau perangnya itu terkonten, ya, dalam arti kata tidak meluas ke Polandia, tidak meluas ke Belarus, ya, tidak meluas ke negara-negara NATO, ya, dan terkonten di Ukraina saja dan tidak ada penggunaan senjata pemusnah massal, rupiahnya bisa saja stabil di kisaran 15.000 sampai 15.200, ya. Dengan suku bunga acuan BI yang naik secara perlahan. Ya. Tetapi jika perangnya itu meledak menjadi sesuatu yang sifatnya global, ya, dan jika ini risikonya lebih banyak geopolitiknya, ya. Geopolitik seberapa tahan Rusia berperang dengan Ukraina dan Ukraina berperang dengan Rusia, dan seberapa besar risiko China terlibat misalnya dengan konflik di Taiwan. Ya. Nah, jika itu terjadi, risiko-risiko itu terjadi, otomatis risiko resesi global itu akan membesar, risiko capital flight, pelarian modal dari negara-negara emerging markets termasuk Indonesia akan membesar pula, dan rupiahnya bisa terpuruk relatif tajam. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa sih kebijakan Bank Indonesia? Apakah sudah cukup efektif dalam menjaga stabilisasi mata uang rupiah? Kita pernah mengalami volatilitas rupiah yang jauh lebih tajam dibanding sekarang. Ya, sewaktu krisis COVID, sewaktu krisis finansial global, sehingga semuanya itu relatif. Ya, kalau misalnya negara tetangga, bahkan negara G7 saja, kursnya itu melemah terhadap US dollar sebesar 10%, ya. Kalau misalnya rupiahnya melemah dengan pace seperti ini sesuatu yang bisa diperkirakan dan bisa diterima. Yang penting BI selalu siap untuk menaikkan suku bunganya jika kurs rupiahnya terpuruk terus, atau jika Fed funds rate-nya itu naik cukup tajam. Ya. Dalam arti kata, kalau misalnya Fed funds rate itu naik 100 basis points, ya, walaupun perkiraan pasar sekarang itu masih 75 basis points untuk kenaikan berikutnya. Oke, Pak Fauzi, rupiah sudah terdepresiasi hingga 5% secara year to date. Sebetulnya intervensi apalagi sih yang dibutuhkan atau mungkin yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia untuk terus menjaga agar rupiah tidak melanjutkan pelemahannya? Intervensi di pasar falas, ya itu membantu, ya, artinya dengan cadangan devisa Bank Indonesia yang berapa 130-an miliar dolar itu bisa digunakan untuk intervensi.
dan kesiapan untuk menaikkan suku bunga acuannya, dan tentunya meningkatkan reserve requirements, giro wajib minimum yang sudah dilakukan. Yang penting dilakukan secara perlahan, measured, karena juga kembali lagi untungnya struktur ekonomi Indonesia ini menolong Indonesia dengan kenaikan harga komoditas, sekitar 60% dari ekspor Indonesia itu adalah komoditas, sehingga neraca transaksi berjalannya itu masih surplus, dan itu membantu stabilitas rupiah.